Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Oliva selaku evaluator kami dan Dr. Widianti selaku pembimbing kami. Perkenalkan kami dari SGDB 8. Pada hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai peripheral artery disease. Berikut adalah anggota dari kelompok kami yang akan memperkenalkan diri satu persatu seiring berjalannya presentasi. Perkenalkan, nama saya Clarissa Suarkando dengan JDJ tim terakhir 081. Saya akan mempresentasikan latar belakang dari peripheral artery disease. PAG ini merupakan penyakit progresif yang tandai dengan adanya stenosis dan oklusi dari arteri di luar dari arteri kardiak dan juga intrakranial. Diperkirakan sekitar 200 juta orang di dunia mengalami PAG. Dengan 60% dari pasien tersebut akan mengalami penyakit jantung iskemik, 30% akan mengalami penyakit cerebrovaskular, dan 10-15% pasien PAG dengan klasifikasi intermittent dalam 5 tahun akan meninggal akibat penyakit jantung. Pasien yang memiliki resiko tinggi mengalami PAG ini adalah pasien dengan diabetes dan merokok, dengan beberapa faktor lain seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Penyakit ini bisa membaik dengan adanya pengobatan. Namun, jika dibiarkan, maka dapat menyebabkan masalah seperti gangren, amputasi, serangan jantung, dan juga stroke. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penyakit ini. Berikut ini adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari studi proyek kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jenis dengan 3 digit tim terakhir 103. Sekarang saya akan menjelaskan dari definisinya. Peripheral arterial disease atau yang biasa kita kenal dengan PAD adalah masalah sirkulasi yang umum ditemukan yang disebabkan oleh penumpukan lemak dan akan menyebabkan penyempitan atau pemblokan pada pembuluh darah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengurangan aliran darah di bagian perifer. PAD ini sering ditemukan pada bagian tungkai atas dan juga tungkai bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevano dengan NIM 152. Saya akan melakukan penjelasan dari epidemiologi. Pada tahun 2015, sebanyak 236,62 juta individu di seluruh dunia mengalami penyakit ini. Prevalensi dari penyakit ini meningkat seiring dengan peningkatan umur. Jumlah penderita terbanyak terdapat di daerah Western Pacific dengan jumlah 74,08 juta individu. Jumlah penderita terdikit terdapat di daerah Eastern Mediterranean dengan jumlah 14,67 individual. Di daerah Southeast Asia, kasus paling banyak terjadi pada kelompok umur 45-56 tahun. Di daerah Amerika 55-64 tahun, di daerah Eropa 65-74 tahun, dan di daerah Afrika 25-34 tahun. Untuk prevalensi tertinggi sendiri terdapat di daerah Eropa dengan prevalensi 7,9%. Sedangkan prevalensi terendah terdapat di daerah Afrika dengan prevalensi 5,06%. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM digit terakhir 253. Jadi saya akan lanjutkan ke etiologi. Penyebab PAD yang paling umum adalah atherosclerosis, biasanya disebabkan oleh penumpukan timbulan lemak di dinding arteri kaki. Atherosclerosis adalah proses bertahap di mana bahan lemak menumpuk di dalam arteri. Penyebab yang kurang umum dari penyakit arteri perifer adalah pembekuan darah di arteri, cedera pada anggota badan, dan anatomi otot, dan ligamen yang tidak biasa. Penumpukan timbulan lemak di dinding arteri membuat arteri menyempit dan membatasi aliran darah ke kaki. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oka dengan NIM 90. Jadi adapun faktor risiko dari PAD yang pertama adalah diabetes mellitus, di mana lebih dari 30% penderita diabetes mellitus juga menderita PAD. Yang kedua adalah merokok, di mana tingkat keparahan dari PAD akan meningkat seiring dengan jumlah konsumsi rokok dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah hipertensi, di mana semakin tinggi tekanan darah dari seseorang, maka risiko untuk mengalami PAD juga akan semakin tinggi. Yang keempat adalah dislipidemia, di mana lemak juga memiliki peranan dalam pembentukan plak. Dan yang kelima adalah depresi, di mana hal ini dapat mengurangi aktivitas dan pergerakan dari seseorang sehingga meningkatkan risiko dari PAD. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik dokter, perkenalkan, nama saya Sandra dengan 3 digit yang terakhir 158 dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai patofisiologi terjadinya PAD. Pada PAD ini sendiri, umumnya terjadi karena adanya sumbatan pada aliran darah sehingga terdapat penurunan perfusi pada organ-organ yang ada di perifer. Contohnya yang paling sering terjadi adalah pada kaki atau disebut dengan ekstremitas bawah.
Umumnya, oklusi-oklusi tersebut terjadi pada aorta abdominal, arteri iliaka, maupun arteri femoralis. Dan salah satu mekanisme yang paling mendasari dan paling banyak terjadi dan ditemukan di klinis adalah aterosklerosis. Sedikit mengenai aterosklerosis, di mana pada pembuluh darah yang sehat atau healthy endothelium, ketika terjadi paparan terhadap faktor risiko yang tinggi seperti adanya diabetes mellitus, hipertensi, adanya riwayat merokok yang sering, serta peningkatan LDL, maka dapat menyebabkan adanya disfungsi endotel maupun injury, di mana adanya disfungsi tersebut akan meningkatkan permeabilitas, dan di mana setelah ada luka tersebut atau ada lesi, maka seringkali lemak-lemak akan berdeposisi di sana dan menyebabkan atau menginduksi kaskade inflamasi. Kaskade inflamasi yang terjadi salah satunya adalah rekrutmen daripada makrofag, di mana makrofag akan memfagositosis dari lemak tersebut dan menyebabkan foam cells. Dari sana juga akan terdapat rekrutmen dari sel-sel inflamasi lainnya, kemudian ada vascular smooth muscle cell, yang akhirnya akan menyebabkan pembentukan dari ateroma maupun atherosclerotic plaque. Seringkali terjadi aterosklerotik plaque yang rupture atau lepas daripada bagian subendotel sehingga nantinya trombus tersebut dapat menyebabkan trombosis dan menyumbat pembuluh darah. Perlu diketahui bahwa belakangan ini peneliti mulai menyoroti juga peran dari reaktif oxygen species dan oxidative stress secara khusus, yang mana meskipun kedua hal tersebut dapat berkontribusi terhadap proses inflamasi, dari ROS sendiri lebih spesifik terhadap menyebabkan adanya disfungsi dari pelepasan NO, sehingga terdapat disfungsi daripada proses vasodilatasi, yang mana hal ini juga dapat menyebabkan adanya gangguan daripada proses dari kompensasi, sehingga terjadi akselerasi daripada kejadian aterosklerosis. Perkenalkan, saya Yovita Ruribe Langari dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari penyakit arteri perifer. 4 dari 10 orang yang menderita penyakit arteri perifer itu tidak memiliki gejala atau asimptomatik. Di mana asimptomatik ini didefinisikan sebagai tidak adanya gejala nyeri ketika beraktivitas, namun didapatkan adanya indeks ankle brachial yang kurang dari 0,9. Adapun gejala dari penyakit arteri perifer ini yaitu adanya nyeri atau yaitu ketidaknyamanan yang disebabkan oleh aktivitas fisik atau latihan dan dapat hilang setelah istirahat, di mana disebut claudication, yang meliputi adanya kram, sesak, lemah, terbakar, atau kelelahan pada bagian otot tertentu. Kemudian untuk tandanya itu ada atrofi otot atau kelemahan, ada kerontokan rambut, kemudian parestesi, kulit dingin ketika disentuh, kemudian ada jari kaki dingin atau mati rasa, dan juga tidak adanya pulsasi pada ekstremitas bagian bawah. Sekian mengenai tanda dan gejala, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Wikania Wiguna dengan NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari PAD. Di mana untuk diagnosis dari PAD dapat ditinggalkan melalui beberapa cara, yaitu melalui anamnesis, clinical exam, laboratory exam, maupun dari diagnostic method yang sudah dikembangkan untuk diagnosis PAD. Untuk anamnesis sendiri, di sini kita perlu mengetahui mengenai riwayat penyakit dari pasien maupun keluarganya, di mana seperti penyakit coronary artery disease, aortic aneurysm, dan juga cerebrovascular disease menjadi sebuah petunjuk penting bagi diagnosis PAD. Serta kita juga perlu menelusuri mengenai lifestyle habit dan juga riwayat aktivitas fisik dari pasien. Kemudian untuk clinical exam biasanya jarang digunakan karena memiliki sensitivitas yang rendah, namun dapat menjadi pengarah menuju pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian untuk laboratory exam juga sama, jarang digunakan untuk diagnosis PAD, kecuali memang sangat diperlukan. Untuk laboratory exam biasanya diperiksa seperti C-reactive protein, LDN, dan juga HDL. Kemudian untuk diagnostic method, di sini merupakan sebuah diagnosis metode yang sudah dikembangkan yang bersifat non-invasif seperti ankle brachial index, duplex ultrasound, digital subtraction angiography, komputer tomografi angiografi, dan juga magnetic resonance angiografi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagina Tania dengan 3 digit NIM terakhir 107, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai differential diagnosis. Jadi, ada beberapa differential diagnosis yang biasanya dipakai. Yang pertama yaitu DVT, di mana biasanya membedakan antara DVT dan juga PAD adalah kalau seandainya pada PAD, pain-nya akan diperburuk dengan aktivitas, sedangkan akan reda ketika beristirahat, namun DVT sebaliknya, dia akan muncul saat beristirahat, kemudian dia akan memperbaiki dengan elevasi. Selain itu juga pada di vein trombosis tungkainya akan terasa hangat dan juga bisa ada swelling, sedangkan pada PAD tidak. Selain itu juga ada lumbar disorder dan juga low back pain, namun yang membedakan biasanya lumbar disorder dan low back pain itu bersifat bilateral, sedangkan pain yang dialami pada PAD bersifat unilateral. Satu juga tromboflebitis. Sekian dari saya, akan ikut teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Fildan dengan NIM akhiran 059. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen dari PAD. Jadi pada pasien PAD ini tujuan terapinya adalah untuk mengurangi gejala yang timbul dan juga untuk mencegah komplikasi yang akan timbul nantinya. Adapun manajemen pada PAD ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah modifikasi gaya hidup, kemudian yang kedua adalah terapi farmakologis, dan yang terakhir adalah operasi. Namun operasi di sini hanya dilakukan apabila kedua terapi sebelumnya itu gagal. Jadi yang pertama adalah modifikasi gaya hidup yang dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan juga rendah lemak. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara berjalan pada treadmill selama 30 menit, kemudian bisa diulangi selama 2-3 kali per minggunya. Kemudian selanjutnya adalah terapi farmakologis, di mana di sini pasien bisa diberikan obat statin, seperti contohnya atorvastatin, yang bertujuan untuk mengontrol lipid profil dalam darah pasien. Kemudian juga bisa diberikan obat antiplatelet seperti aspirin dan juga clopidogrel dengan dosis 75 mg per harinya. Dan yang terakhir juga bisa diberikan antihipertensif drug seperti dari golongan ACE inhibitor seperti captopril yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, saya Maria Elizabeth Silvina dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian komplikasi dan juga prognosis, di mana komplikasi dari penyakit arteri perifer ini umumnya meliputi pada daerah yang terkena, yaitu pada bagian ekstremitas, dapat meliputi ulcerasi arterial, kemudian critical limb ischemia, dan juga amputasi. Kemudian ada komplikasi lain seperti stroke dan infark miokardia, di mana hal ini berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen. Lalu untuk prognosisnya sendiri, untuk penyakit arteri perifer ini dalam rentang 5 tahun, pasien dengan claudicatio ada sebanyak 80%, kemudian pasien dengan critical limb ischemia sebanyak 1-2%, kemudian angka kematian mencapai 20-30%, sedangkan dalam 10 tahun, pasien dengan claudicatio sebanyak 63%, kemudian pasien dengan critical limb ischemia sebanyak 75%, dan pasien angka kematian sebanyak 27%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya saya Hans dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi penyakit arteri perifer adalah gangguan sirkulasi umum yang dapat disebabkan oleh plak lemak yang menyumbat pembuluh darah terutama di upper dan lower limb. Diperkirakan lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia memiliki penyakit arteri perifer. Prevalensi penyakit arteri perifer meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Faktor risikonya adalah orang dengan diabetes mellitus, perokok, hipertensi, dislipidemia, dan depresi. Penyebab paling umumnya adalah aterosklerosis. Kadang-kadang penyakit arteri perifer bersifat asimptomatik, namun gejalanya adalah nyeri dan fatigue, sedangkan tandanya atrofi otot, rambut rontok, parestesia, kulit dingin, denyut nadi lemah, dan tidak teraba di tungkai bawah, jari kaki dingin atau mati rasa, luka, bisul, dan gangren di kaki atau jari kaki. Diagnosis dapat dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan metode invasif seperti ankle brachial index, duplex sound, digital subtraction angiografi, komputer tomografi angiografi, dan magnetic resonance angiografi. Diagnosis bandingnya meliputi DVT, lumbar disc disorder, low back pain, dan tromboflebitis. Manajemen penyakit arteri perifer meliputi modifikasi gaya hidup dan terapi medis seperti pemberian statin, antiplatelet, dan antihipertensi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.